Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal hatimi lima sabaqa wa nasirul hakim bil haqqi wal hadila syiratikal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Salam sejahtera, salam rahayu. Berjumpa lagi kita di kesempatan kali ini, teman-teman, sahabat-sahabatku, untuk mengupas dari sesi beberapa manfaat dari tanam-tanaman yang mungkin ada di sekitar lingkungan kita. Salah satunya kita akan mengupas dari manfaat yang dikandung oleh pegagan. Pegagan ini banyak dijumpai di pinggiran jalan, di pinggir selokan atau di pematang-pematang sawah. Ini teman-teman, ini guys, ini sebenarnya tanaman yang sangat sederhana dan sepele. Bahkan bagi yang nggak tahu, ini dianggap rumput hama. Ada yang dibakar, bahkan dibersihkan, diracuni. Tapi bagi yang tahu, ini manfaatnya luar biasa. Karena dia manfaat dasarnya sebagai pelancar peredaran darah dan juga meregenerasi sel-sel tubuh kita, membantu meregenerasi, meremajakan. Semacam kalau kita luka habis operasi, ini membantu untuk percepatan pertumbuhan. Dia memacu dan sifatnya netral, tidak terlalu memiliki efek samping yang sangat berat. Jadi langsung aja ini dari pegagan. Dan ini yang kedua, yang berikutnya adalah daun tin. Daun tin ini memang dikenal kalau dari Islam ini adalah daun surga. Ada sejarahnya dan kita tidak akan menceritakan terlalu panjang lebar dari segi Islamiannya, tapi ini manfaatnya luar biasa juga. Jadi yang ketiga adalah daun sirsak. Mungkin tidak asing lagi bagi saudara-saudara sekalian ya. Ini banyak didapati, bahkan kadang-kadang bisa juga dia ada dengan sendirinya. Maksudnya liar, kadang-kadang tumbuh di sekitar lingkungan kita sehari-hari. Saya akan menerangkan dari segi manfaatnya untuk pengobatan stroke, saudara-saudara. Pengobatan stroke, jadi ini dia akan mengobati stroke dengan posisi netral. Karena stroke sendiri ada berbagai macam faktor penyebabnya, seperti kolesterol, darah tinggi, atau gula darah. Nah, kalau sudah secara spesifikasi atau khusus, susah saya nyebutnya, dimaklum nih saudara, karena lagi dalam kondisi berpuasa. Jadi suara saya mohon dimaklumi bila mana ada yang agak kurang diperjelas. Nah, kalau secara khusus gula darah, ya mungkin kita pakai herba yang lain. Untuk khusus stroke yang diakibatkan dari gula darah, atau stroke yang diakibatkan dari khusus kolesterol yang terlalu berlebihan. Nah, sementara ini adalah untuk umum. Jadi yang gula darah bisa pakai ini, dari terlalu tingginya tensi gula darah, yang dari darah tinggi juga bisa, yang dari kolesterol juga bisa. Jadi sifatnya dia netral, ramuan yang netral, tidak sepihak. Nah, jadi langsung aja di sini. Ini adalah daun tin, dicari yang sudah dalam kondisi tua. Dicari yang sudah dalam kondisi tua. Ini saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, mas bro, mbak bro, ini dicari yang sudah dalam kondisi tua. Karena yang sudah dalam kondisi tua bisa dipastikan kandungan khasiatnya lebih tinggi. Nah, dia ciri-ciri yang sudah tua kadang ada bercak-bercak seperti ini. Tuh. Nah, terus yang pegagan. Pegagan ini ada 3 jenis. Tapi kalau dalam pengalaman saya, untuk jenis manapun bisa dipakai. Ini salah satunya jenis yang berdaun lebar. Ada juga yang daunnya kecil-kecil, seperti uang koin Rp25. Itu sama, bisa dipakai semua itu. Jadi nggak usah takut-takut, bisa dipakai mulai dari rantingnya sampai ke daunnya. Jadi takarannya bagaimana? Cukup kita ambil 2 dari daun tin.
daun tin ini, kalau memang kesulitan untuk mendapatkannya bisa hubungi kontak kami. Nah, dan juga pegagan bisa diperkirakan karena herbal ini sifatnya yang netral ya guys, saudaraku, jadi nggak terlalu pakai ukuran yang benar-benar akurat tingkat tinggi, kita pakai perkiraan juga nggak apa-apa. Nah, diperkirakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12 helai. 12 helai ini, 12 helai. Terus kita iris tipis-tipis, kecil-kecil, dipotong dengan pisau stainless, diusahakan. Begitu pula daun tinnya kita iris hingga menjadi irisan yang kecil-kecil. Nah, setelah itu masukkan di wadah yang siap untuk merebus, yaitu wadah dari stainless. Usahakan dari stainless, jangan dari aluminium, terlebih-lebih dari emas, nanti hilang emasnya. Jadi dari stainless. Lebih bagus lagi dari tanah liat. Nah, itu kalau ada lebih bagus dari tanah liat. Banyak di pasar-pasar tradisional yang kendi untuk wadah bekas tembuni, wadah tembuni orang itu. Nah, kita beli yang barunya pakai. Itu lebih bagus karena tidak merusak khasiat dari si daun ini sendiri. Masukkan ke dalam itu wadah tanah liat atau wadah stainless tadi. Setelah itu kasih air sekitar 2 gelas. Rebus dengan keadaan api kompor gas yang paling kecil. Jadi api kompor gas yang paling kecil itu, saudaraku. Tunggu beberapa saat. Ukurannya bagaimana? Berapa menit, berapa jam cukup? Ukurannya adalah dari 2 gelas tadi mencapai kurang lebih hingga susut 1 gelas. Nah, sudah 1 gelas. Nah, itu di pagi hari kita sediakan seperti itu. Sudah sedia, sudah direbus hingga susut 1 gelas. Nah, angkat dan biarkan menjadi setelah kondisi sampai hangat-hangat kuku. Setelah hangat-hangat kuku, ya baru bolehlah diminum. Dan anjuran saya sebagusnya diminum dalam keadaan perut kita kosong, karena ini sifatnya tidak keras. Jadi kalau ada permasalahan lambung atau permasalahan lain, insya Allah tidak apa-apa. Jadi jarain aja, diminum. Setelah kalau memang ingin melanjutkan, ingin sarapan atau apa ya, sekitar 10 atau 15 menit berikutnya bolehlah sarapan, roti atau apa. Jadi ini diusahakan diminum dalam keadaan perut kosong. Nah, terus selanjutnya berapa kali takarannya? Kalau sudah diminum dan masih ada ampasnya ini, kita sediakan di siang harinya, jam 12 siang kita sediakan juga sebelum makan. Kita rebus yang baru, jangan yang lama dituang lagi terus direbus lagi. Karena iya nanti manfaatnya akan kurang itu, saudara-saudaraku. Akan kurang itu, mbak-mbak, mas-mas bro, akan kurang khasiatnya. Nah, jadi untuk yang di siang hari disediakan dengan perlakuan dengan tindakan yang sama. Mbak-mbak, mas-mas bro, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, disediakannya dengan sama. Sesudah 2 gelas menjadi surut 1 gelas. Setelah hangat-hangat kuku, diminum dalam keadaan perut kosong. Begitu pula sorenya, sama seperti yang perlakuan sebelumnya. Jadi insya Allah dengan kita mengkonsumsi ini kurang lebih setengah bulan rutin, stroke kita akan berangsur ada perubahan. Ya, tapi kalau dari pengalaman saya juga nggak berani memberi janji muluk-muluk. Yang jelas dari keadaan yang sangat lumpuh itu ada perubahan dalam setengah bulan. Yang dari jarinya tidak bisa bergerak, yang dari bibirnya atau wajahnya mengot seperti ini, insya Allah dalam setengah bulan bisa bergerak. Nah, jadi setelah setengah bulan baru itu adalah target penyembuhan yang di fase selanjutnya. Ini untuk penolongnya. Dan dibantu juga dengan pijat refleksinya juga. Pijat refleksi di jari-jari ini. Dan
3 hari atau 4 hari dibantu dengan lancet dikeluarkan darah di sini. Cetek, keluarkan darah 1 tetes, cetek 1 tetes. Ambil kapas, ambil alkohol, dilap dulu, baru ditembak pakai lancet. Mungkin tidak terlalu asing itu saudara-saudaraku, atau bisa beli di toko alat-alat medis itu lancet, dikeluarkan 1 tetes setiap 3 hari atau 4 hari sekali. Jadi minum ramuan ini setiap hari dalam sehari 3 kali, keluarkan darah 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Dari setiap ujung jari, posisinya di sini, jari tangan dan jari kaki. Itu insya Allah nanti, insya Allah. Dan awali juga ini adalah upaya zohirnya, upaya nyatanya. Kita juga imbangi dengan usaha batinnya. Usaha batinnya apa? Yaitu kalau yang dari Islam ya, sebelum meminum ramuan membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, ya, kalimat Allah, dan sangat dianjurkan membaca sholawat nabinya dalam jumlah yang lebih banyak daripada Al-Fatihah, Kulhu, dan ayat kursinya. Jadi setelah dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, Kulhu, sholawatnya diperbanyak. Kalau ingin tanya, mas sholawatnya apa yang bagus? Ya semua sholawat bagus, tapi yang sering saya gunakan adalah sholawat saya pribadi. Itu ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarfahu bina notana wa ta'unya muhiza roda syanyukula lahu kun fa yakun ya Allah ya sifa. Atas izinmu, atas kasihmu, atas kemurahanmu, jadikanlah upaya hamba ini menjadi penyebab dari kesembuhan hamba, dan semoga kesembuhan itu adalah kesembuhan yang barokah. Minum insya Allah. Jadi kita jangan hanya mendahulukan secara logika, tapi ingat di alam logika ini ada sesuatu yang menentukan, adalah faktor X, yaitu keilahian yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita lepaskan dari setiap kejadian di alam semesta ini, terutama salah satunya kejadian ikhtiar kita untuk memohon kesembuhan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bagi religius lain, monggo memakai doa apa, mungkin lebih tahu. Yang jelas mohon kepada Tuhan semoga melalui ikhtiar ini menjadi kesembuhan. Mungkin untuk itu sekian dulu bagi saudara-saudara, teman-teman yang bagi yang belum paham bisa mungkin dikonsultasikan, ditanyakan melalui kontak saya yang tersedia atau melalui kolom rubrik di bawah tayangan channel saya ini. Mungkin sekian itu dulu, semoga tayangan ini memberi manfaat, dan bila mana ada kesalahan dari ucapan saya itu adalah semata-mata dari diri saya, dan bila mana ada manfaat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mulahu muwaffiq ila wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam